Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah edisi tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024. Dan untuk hari ini kita akan mulai dari ekonomi kalender terlebih dahulu. Mengapa? Karena saya lihat minggu ini akan banyak sekali data-data ekonomi yang bakal dirilis. Ya, kita bisa lihat contohnya nanti adalah mulai dari hari Selasa ada Euro CPI, German CPI, kemudian Consumer Confidence, Job Opening Labor Turnover Summary, kemudian dari Aussie CPI juga, kemudian yang paling ditunggu-tunggu untuk para trader yang ada trading di market yen, ya itu ada policy rate, yaitu di mana BOJ akan keluarkan yang namanya kebijakan suku bunganya nanti pada hari Rabu, dan jamnya ini seperti biasa untuk BOJ itu mereka selalu tentatif, ya itu yang dia di sini. Kemudian nanti kita bisa lihat hari Rabu juga 19.15 ADP non-farm dari US, Core CPI dari kawasan Eropa jam 4, ADP non-farm jam 19.15 waktu Indonesia Barat, pending home sales, ya kemudian yang paling ditunggu-tunggu setiap hari Jumat minggu pertama yaitu average hourly earning, non-farm employment change atau NFP, dan unemployment rate. Ini adalah data-data yang bakal dikeluarkan, dan nggak lupa buat teman-teman yang trading di market cross against GBP, ya minggu ini ada Bank of England Monetary Policy Report, bank rate votes, kemudian ada official bank rate, artinya mereka akan mengumumkan kebijakan suku bunga baru, di mana perkiraannya adalah pemotongan 5,25 menjadi 5%. Ini adalah sebagai reminder kita semua bahwasanya minggu ini akan terjadi banyak sekali volatilitas yang lebih besar menurut saya dibandingkan minggu lalu. So kita langsung aja ke chart. Dan seperti biasa pembahasan yang pertama adalah market gold terlebih dahulu. Ini adalah market gold 4 jam. Untuk mengulas potential movement, potential skenario yang akan terjadi pada minggu ini. Nah, minggu lalu harga gold paling rendah adalah di 2353, setelah itu market push ke atas. Nah, so what's next untuk emas? Saya akan drop ke time frame 1 jam agar saya bisa menjelaskan ya kemungkinan skenario yang akan terjadi. Kita bisa lihat tadi pagi harga hit 2403 dan sekarang 2393, terjadi penurunan 100 pips dalam waktu beberapa jam saja. So what's next? Nah, dari sini kita bisa lihat ini adalah impulse, ini adalah A, dan bagi saya ini adalah B wave. Nah, setelah B wave ini akan drop. Either kalian bisa lihat di sini ya, garis kuning putus-putus ini ya, kalau yang lebih tinggi daripada A di sini ini adalah potential running flat. The best case di bawah 2365 ini akan menjadi expanding flat, harga akan naik. So, saya look for buy, ya untuk emas saya look for buy, tapi apakah buy-nya di harga sekarang? Tidak, saya akan tunggu dia drop ya ketika menjadi potential running flat. Running flat itu artinya C wave itu di atas daripada A wave. Ini adalah impulse A, B, dan C. C wave-nya itu di atas daripada A wave. Nah kemudian kalau ketika dia udah drop, dia kasih reaksi di time frame lebih kecil, misalkan seperti 1 jam, kita akan buy ya, tapi tidak buy di harga sekarang ya. Saya lagi nunggu complete corrective structure, diikuti adalah candle reaction, atau skenario terbaik, the best case adalah kalau dia bisa break di bawah 2365 and then we buy ya di bawah 2365 setelah ada candle reaction. Itu skenario yang pertama. Ini adalah drop impulse A, B, C antara di sini ataupun di sini ya, di atas A wave atau di bawah A wave 2365 dan push to the upside. Dua region 2400-400-an. Di sini saya bisa lihat minimal dia naik ya, kemungkinan adalah di sini. Kalian bisa lihat di sini ada zona fair value gap 2420-an ya, zona di sini. Artinya kalau dia drop ke bawah ya, antara di sini mulai naiknya atau di bawah 2365, target saya kenaikannya adalah 2420-an. Ini dia akan kasih reaction ya. Reaction ini apabila harganya masih keep pushing to the upside, maka kemungkinan besar dari
setelah hit 2353 ini dia akan push ke atas lagi, ya bukan tidak mungkin untuk break this stop. Oke, itu yang akan terjadi apabila nih impuls A, B, C antara di sini ataupun di sini, lalu dia push ke atas hit 2420. Setelah itu dia tidak turun secara impulsif seperti begini, ini namanya impulsif. Ya, kalau dia turunnya pelan-pelan atau correctively, maka artinya ini ada pengkonfirmasi harga bakal lanjut naik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila harga dia udah drop ke sini atau ke sini, dia naik, ya, lalu dia hit area ini, ya, area kotak di sini. Kemudian setelah itu terjadi penurunan secara impulsif. Ya, terjadi penurunan secara impulsif, artinya kita akan punya peluang bagi untuk lihat market break this low one more time, 2353. Mengapa? Karena saya sebenarnya lebih prefer skenario yang kedua ini terjadi. Skenario yang pertama ini sudah pasti dia drop ke sini ataupun ke sini dia akan naik. Oke, setelah itu saya tidak expect market langsung naik ke atas, tapi saya melihat itu juga sebagai sebuah kemungkinan. Tapi kalau ditanya pendapat pribadi bagi saya lebih make sense adalah dia turun ke daerah ini, lalu dia up ke zona ini, lalu dia drop impulsively. Kenapa? Karena menurut saya waktu koreksi di sini, ya, waktu koreksi yang terjadi di, ya kita balik ke 4 jam ya biar lebih jelas. Oke, ini adalah impuls saya, ini adalah corrective pattern saya. Corrective pattern saya ini belum spend more time dibandingkan di sini. Oke. Maksudnya spend more time ini adalah buat teman-teman yang baru hadir di channel ini. Maksudnya begini, ini adalah impuls 90 bar, saya perlu corrective pattern ini lebih daripada 90 bar. So that's why saya belum melihat dari low 2353 ini dia akan langsung naik untuk break the stop, belum personally. Tapi saya keep this option open karena kenapa? Karena kita tidak control the market. Kita hanya bisa yang namanya menyesuaikan diri dengan apa yang diberikan oleh market. Oke, so skenario kedua setelah hit di sini, area ini dia akan drop, ya, impulsively. Nah, saya justru melihat harga bakalan kembali push naik ke atas, break di stop dari mana? Minimal setelah dia take liquidity di sini. Karena gold seringkali membuat liquidity move, artinya ketika dia mau naik, dia akan clear semua liquidity terlebih dahulu yang ada sebelum dia melanjutkan kenaikan. Liquidity terdekat di mana? Yaitu di sini. Kalian bisa lihat di sini ada identical low, di sini 1, 2, 3, termasuk di sini 4. Di sini adalah zona liquidity. So that's why kalian bisa lihat di sini saya put alert, ya, kalian bisa lihat di sini adalah 2348 dan yang pertama itu adalah 2365. Kenapa? Karena the best case kalau dia mau naik dari up A, B, C, maka the best case adalah di bawah 2365. Oke, so kita bahas lagi kelanjutan daripada skenario yang kedua. Skenario kedua ini adalah dia akan drop ke zona liquidity ini, kemudian kalau dia kasih reaction, atau setelah dia drop di bawah liquidity ini, dia belum kasih reaction, dia drop dulu ke zona kotak warna biru hijau di sini, ya, zona kotak biru hijau di sini, kemudian dia kasih candle reaction ke atas, then we are good to buy. Oke, the best case adalah zona di sini, di bawah di sini, ya, 2318, 2320, 2318. Oke, di sini ini juga adalah liquidity. Oke, kita tandai. Ya, di sini ini semua adalah liquidity. Oke, ini semua adalah liquidity. Oke, jadi antara potential reaction untuk big buy ke atas, ya menurut saya adalah di bawah 2348 atau zona kotak warna hijau ini, biru hijau ini 2342 sampai dengan 2320-an atau di bawah 2318. Ini adalah zona-zona liquidity yang dimana saya expect kalau harga memang mau naik break the top, ya kalau dia bukan naik dari sini, maka dia akan drop, make liquidity move di sini, ya, kemudian masuk dan berikutnya adalah dia kasih candle reaction, then we follow the market maker to buy, to ride the wave to the upside, ya. Jadi menurut saya gold masih sangat-sangat potensial untuk break di stop, ya. Mungkin tidak minggu ini, kita akan lihat di bulan Agustus kejadiannya. Oke, kenapa di Agustus? Tadi saya sudah jelaskan di sini, ya,
Gold ini butuh spend more time ya, konsolidasi, spend more time sebelum dia make big move. Kalian bisa lihat di sini ya, ini adalah 90 bar, ini adalah impulse. Correction ini apabila sama dengan impulse, ya biasanya correction itu lebih lama daripada impulse. Ya kalau dia sama aja 90 bar, maka itu terjadi di tanggal 7 Agustus. So that's why saya antisipasi kenaikan untuk break di stop nanti terjadi di bulan Agustus. Oke, saya harapkan jelas teman-teman semuanya. So untuk minggu ini saya look for buy. Oke, pertama saya akan look for buy di sini ataupun di sini. Kemudian dia break di stop, masuk ke area ini, saya akan look for sell, ride the wave down, and then masuk di area liquidity ini atau di zona kotak ini atau di bawah liquidity yang di sini, saya akan look for buy apabila market kasih buy setup. Oke, itu untuk emas. Oke, next thing yang saya mau bahas itu adalah US oil. Oke, dari minggu lalu ya saya jelaskan ada kemungkinan di time frame daily ini adalah impulse A, B, C, D, E. Nah, ini adalah expected reaction zone ya, karena kenapa? Possible contracting triangle. Contracting triangle ini bisa dikatakan adalah pattern koreksi yang sangat-sangat rare atau sangat-sangat jarang terjadi. Namun saya lihat kemungkinannya terjadi di sini ada. Oke, nah dari sini dia belum menyentuh kotak ini, kemudian dia sempat naik. Saya sempat sell minggu lalu dan keluar dengan break even, atau small profit. Nah minggu ini saya expect ada reaction kalau dia drop lagi antara di zona kotak biru ini ataupun di sini. Ya, the best case adalah yang di sini dengan final invalidation untuk possible contracting triangle ini adalah di bawah ini. Ya, di bawah ini adalah berapa? Oke, kita tandai di bawah C ini. Ini adalah A, B, C, D, E. E ini tidak boleh di bawah C. Ya, karena kalau di bawah C dia tidak akan menjadi lagi yang namanya contracting triangle. So untuk market US oil saya prefer untuk look for buy. Ya, saya expect reaction antara di zona kotak biru hijau yang biru ini yang pertama di sini 75 90-an sampai dengan 75 20-an, lalu 74 90-an sampai dengan 73 90-an. Di zona kotak warna biru ini apabila sudah menyentuh dan ada reaction ke atas, saya akan buy dengan final invalidation di bawah 7243 atau di bawah wave C. Oke, target terdekatnya kemana? Target terdekatnya adalah break di stop ya 84 50 atau 60, and then 87 50-an. The best case adalah dia break high impulse-nya 90-an. Tapi itu terlalu jauh. Target terdekatnya kita katakan di sini aja dulu ya, 84 50-an atau 84 40-an. Oke, itu untuk US oil. The next thing yang saya mau bahas itu adalah market GBP Swiss franc yang masuk dalam watchlist saya untuk ditradingkan minggu ini. Oke, so kita bisa lihat di sini adalah impulse, correction, impulse. Oke, ini correctionnya ini extend sedikit di sini dan terjadi drop kembali ya. Nah, so what's next? Kita bisa lihat ini drop up. Nah, ini bentuknya apa? Bentuknya adalah V shape. Nah, di sini saya bisa tandai ini adalah kemungkinan terjadinya up kembali. Nah, kalau dia mau up kembali, maka patternnya adalah akan seperti ini. Oke, saya akan tandai. Ya, ini adalah drop. Oke, dan sekarang bentuknya begini. Kalau dia mau up, maka dia akan begini. Dia akan bentuk corrective structure. Oke, dan dia akan up. So, sekarang ini lagi proses pembentukannya udah up ini, dia lagi pembentukan begini. Once saya spot ada begini, ya, saya akan buy untuk GBP Swiss franc. Oke, masih mungkin nggak dia lanjutkan trend bearish-nya ini? Oke, masih mungkin nggak? Mungkin saja. Kalau dia mau lanjutkan trend bearish-nya ini, maka bentuknya akan seperti ini. Jauh berbeda dibandingkan sebelumnya, maka dia bentuknya akan seperti ini. 1, 2, 3, up, and then down. Oke, kalian bisa lihat ada perbedaannya. Ya, yang di sini 3 wave ke atas, ini 3 wave-nya ke bawah. Oke, jadi saya lebih cenderung ke skenario yang ini, yang pertama ini dibandingkan yang kedua ini.
Oke, karena kenapa? Drop, up, dan saat ini saya lihat kecenderungan dalam membentuk seperti ini. Namun kalau market tidak kasih seperti ini pun, saya akan fleksibel untuk sell to the downside, break this top, and then I look for buy. Oke, jadi buy-nya itu tergantung ya, apabila market dia kasih bentuknya seperti ini, saya akan look for buy, stop loss-nya di bawah ini. Namun kalau dia kasih bentuknya seperti ini, maka saya nggak akan buy, saya akan look for sell ya, dengan final invalidation untuk sell itu adalah di sini 1.15213. Tapi kita nggak tahu wave C-nya ini dia lanjut sampai mana. Kalau dia lebih tinggian ya bagus. Yang penting ketika saya decide untuk ambil posisi, risk reward-nya itu yang make sense, yang visible ya. Oke, jadi GBP Swiss franc up to this moment ya, saya akan look for buy terlebih dahulu karena saya lihat kecenderungannya adalah membentuk pola seperti ini. So let's see for the complete structure. Let's wait for it. Oke, the next thing yang saya mau bahas itu adalah USD Yen. Untuk USD Yen, ya saya mau bahas dulu trend major structure-nya. Major structure-nya adalah ini, impulse A, B, C. Okay, and this is complete running flat. Dan di sini kita bisa lihat dia mulai bereaksi, dia kasih candle engulfing seperti ini. Kapan? Ketika masuk dalam zona kotak ini. Dan bertepatan setelah ini ada candle reaction. Kalian bisa lihat di sini. Sehingga saya lihat ini adalah valid untuk bigger time frame yang ini. Ini adalah valid running flat ke atas. Nah, setelah running flat ini, market membentuk yang namanya expanding flat. Nah, cuma expanding flatnya ini ada kemungkinan dia bisa extend lagi ke bawah seperti begini. Jadi ini bukan wave, ini bukan ending dari wave C, bisa extend ke bawah. Final invalidation pada saat ini adalah di bawah low yang di sini, yaitu di bawah harga 151939 ya, low tanggal 25 Juli. So untuk USD Yen saya look for buy, okay, terutama apabila harga merangkak perlahan-lahan turun sebelum BOJ, tanpa break this low maka BOJ akan push harga ini ke atas. So untuk buy, final invalidation adalah di bawah 151.939. Bagaimana kalau misalkan market break low ini? Oke, kalau market break di bawah ini, oke, low yang di sini, kemudian konsolidasi, maka konsolidasinya adalah konfirmasi harga bakal terus turun berlanjut. Saya akan switch buyer saya dari buy menjadi sell. So buat saat ini yang punya posisi buy, maka stop loss di bawah 151.939. Oke, kita targetnya all the way up. Karena kenapa? Kalau benar-benar market structure dari bigger time frame ini, ya ini adalah running flat in play, bukan tidak mungkin minimum kita akan break di top 160 kembali. The best case adalah di atas top yang di sini, baru dia akan drop. Oke, so let's see for this. Minggu ini akan tercipta volatilitas yang cukup besar yang mendukung USD Yen dan pergerakan pair Yen yang lainnya, karena kita punya pengumuman suku bunga dari Bank of Japan. Oke, next market yang mau dibahas berdasarkan polling yang ada di dalam grup general, ya grup trading sense secara general. Oke, buat yang teman-teman yang siapa saja yang belum trading bareng kita juga bisa masuk dalam grup general ini. Oke, berdasarkan polling di sana banyak yang minta untuk dibahas BTC. So kita akan bahas Bitcoin. Untuk Bitcoin, ya terjadi lagi yang namanya change of character di sini. Karena kenapa? Ini adalah swing high terdekat sebelumnya dan ini sudah di break secara impulsively. Pada saat ini market sedang dalam proses membentuk corrective pattern. Oke, either corrective patternnya bentuknya adalah seperti ini. Ya, saya akan gambarkan biar kalian paham. Dia up, drop, either dia bentuknya seperti ini, lalu up, atau satu lagi, ya saya hanya melihat satu skenario pada saat ini. Skenarionya adalah skenario up, oke, atau either bentuk corrective patternnya menjadi begini. Oke, the best case adalah yang ini. Oke, bukan ini karena ini adalah regular flat. Kalau yang ini, ya ini confirm dia bakal up naik. So untuk ini, we start to look for buy. Kapan buy-nya? Setelah terjadi complete corrective pattern, ini adalah impulse
A, perlahan naik B, B-nya ini bisa di atas ini, extend di atas swing high di sini, lalu dia drop sekali lagi. The best case adalah kalau di bawah ini. Oke, kalau saya cenderung ya, the best case, skenario the best case, put alert di bawah ini ya, 66709. Oke, kita bisa put alert di bawah 66709 atau 66700 ya, less than 66700. So untuk minggu ini apabila BTC bisa break di bawah 66700 and then kasih candle reaction, saya prefer untuk buy BTC. Karena kenapa? Karena ini jelas adalah uptrend. Kenapa ini uptrend? Ini adalah last swing high, dia sempat drop. Ini adalah, kalian bisa lihat ya, sebelumnya ini ada struktur bearish, drop A, B, C. Ini adalah complete corrective pattern, running flat, lalu drop ke bawah ini, ya, lalu drop di bawah B, lalu dia naik, break daripada swing high terdekat. Di sini terjadi shock change of character. Oke, lalu A, B, C, dia akan naik ke atas. Oke. So Bitcoin saya cuma punya satu alternatif atau satu alternatif skenario, yaitu upside ya, struktur bullish. Oke. The next yang saya mau bahas itu adalah Nasdaq ya, Nasdaq sekalian saya akan bahas. Kenapa saya bahas ini? Saya sempat post di Instagram, story Instagram minggu lalu, di mana saya katakan untuk Nasdaq kita bisa lihat di sini, ini dia drop, oke. Jadi saya anggap ini adalah first impulse to the downside, drop, dan saya sempat gambar begini. Ini artinya apa? Oke, saya hapus dulu biar kalian paham. Ini artinya adalah sebelumnya kalau kita lihat Nasdaq ini adalah uptrend. Oke, benar, Nasdaq ini adalah uptrend. Namun kalau kita perhatikan bagian ini, oke, kita perhatikan bagian ini. Nah, ini adalah pertanda awal, tapi saya butuh konfirmasi lanjutan. Oke, pertanda awalnya terjadi shock change of character. Dia break last swing low. Oke, impulsively. So, dengan demikian, maka ini akan terjadi, kemungkinan terjadinya reversal di market Nasdaq, saham teknologi US ini sangat besar, drop. The next thing kita mau lihat ini adalah up, lalu korektif ke bawah, dan another up. Then we can see the price move to the downside. Oke, saya hapus sekali lagi. Ya, yang kita mau lihat sebagai pengkonfirmasi bahwa ini akan terjadi reversal adalah up, three wave down, up, and then ini. Ya. Final invalidation untuk skenario ini of course di atas all time high ini. Karena kenapa? Ini adalah high, ini adalah low impulse, ini adalah first impulse to the downside, and then we wait for corrective structure and then another down. Ya, complete corrective structure ini apabila terjadi, okay, and then we will have another downside, okay, to break all of this low. Ya. So let's wait for this. Kita perlu pengkonfirmasi, yaitu complete corrective structure. Mungkin nggak terjadi minggu ini, mungkin saja ya, paling lambat itu minggu depan complete corrective structure untuk time frame 4 jam. Oke, the last thing yang saya mau bahas itu adalah Dow Jones atau US 30. Nah, untuk Dow Jones atau US 30, oke, minggu lalu itu drop, lalu terjadi corrective pattern. Ini adalah expanding flat, another drop. Harga sampai di 39.854 berdasarkan data dari Skilling. Oke, and then setelah drop ini kita bisa lihat up, A, B. Nah, ini dia bakal drop mirip-mirip dengan potential movement dari gold yang tadi saya sebutkan. Apabila kita drop down ke time frame lebih kecil, maka ini sedang proses pembentukan impulse A, B, C. Ya, C-nya ini bisa jadi running flat, bisa jadi the best case adalah expanding flat. Namun saya lihat expanding flat ini kecil kemungkinan. Karena kenapa? Karena ini adalah awal daripada impulse ini. Oke, awal daripada impulse. Jadi dia akan kejar naik lagi. Oke, tapi sebelumnya dia akan drop sekali lagi dulu. Oke, ya, dia akan bentuk potential running flat. Oke, potential running flat sebelum naik ke atas ya.
untuk potensial expanding flat begini mungkin nggak, kecil kemungkinan. Karena kenapa? Pullback E-nya ini terlalu dalam. Oke, dia hanya menyisakan sangat sedikit space di sini. Kecuali tadi E-nya itu cuma di sekitar sini, dia naik, ada kemungkinan terjadi expanding flat. Nah, biasanya kalau market pullback yang dalam begini, maka saya cenderung melihat ini adalah potential running flat. Up, A, B, C, another up. Oke, reaction zone yang saya expect ya berdasarkan time frame 4 jam, kita bisa lihat di sini adalah di sini. Oke, jadi dia drop ya, dia drop. Kemudian target profitnya di mana? Target profitnya di sini. 40.900-an sampai dengan 41.100. Oke, ya. Kalau dia memang mau break di stop, setelah break zona ini di atas, kemudian dia konsolidasi lagi. Oke, kalau dia konsolidasi sekali lagi, maka dia akan take di stop one more time sebelum another drop. Apabila kalau kita mau lihat dia setelah naik di sini dia drop, maka setelah drop di sini running flat up masuk ke zona ini dan dia kasih reaksi impulsively ke bawah. Dia nggak boleh hit area ini kemudian konsolidasi, dia break di atas ini kemudian drop impulsively. Impulsively itu bentuknya seperti ini. Oke, ya bukan seperti begini. Kalau ini adalah correctively, ya correctively ini kan up, correctively-nya ke bawah. Kalau correctively ke bawah setelah hit area ini, setelah dia naik dari sini, maka dia akan break the stop one more time sebelum another drop. Okay, so I think that's it untuk minggu ini. All the best for the trade. See you again soon. Kita ketemu lagi di video update minggu depan. Trade with care. Bye-bye.